Cek cek cek. Oke, shalom teman-teman. Larry, Christine. Lu Cece mana? Sedang di luar. Oke, tidak apa-apa. Feli, Cevani, Kasusan, halo kok. Kita kekurangan Kak Arvia sedang di Blitar, sedang pulang kampung. Namun puji Tuhan Yesus tidak pernah pulang kampung. Dia selalu ada di hati kita teman-teman. Jadi teman-teman, kita bersyukur selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dalam pekerjaan, perkuliahan dan hal-hal apapun yang kita kerjakan, itu semua kita dimampukan kembali lagi berkumpul di hari Minggu ini dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Semata-mata kita bisa duduk menyembah Tuhan dan juga memuji Tuhan, kemudian mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, aku mau mengajak teman-teman sejenak untuk mengambil saat teduh, untuk membersihkan hati teman-teman dari segala tipu daya, segala dosa-dosa yang teman-teman mungkin masih bawa. Percayalah, kasih Tuhan jauh lebih dalam daripada dosa teman-teman. Mari teman-teman sejenak mengakui dosa-dosa teman-teman di saat teduh beberapa detik ini sebelum kita memasuki ibadah. Allah Bapa Tritunggal yang ada dalam hati kita, namun juga ada dalam surga. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kiranya ibadah kami benar-benar berkenan kepadamu. Bukan suatu pertunjukan yang kami berikan kepadamu, namun suatu persembahan yang kudus, di mana kami ingin memberitakan Injil sejelas-jelasnya di tengah-tengah gereja ini, Revolution Youth. Kau berkati setiap teman-teman yang mendengar. Kau berkati setiap pembicara. Kau Julius yang juga membawakan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, kiranya Injil-Mu terus yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati rangkaian ibadah kami, awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, sebelum memulai aku ingin bacain satu ayat di Ibrani 12 ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya teman-teman, aku mau ajak kita untuk melakukan segala hal yang dengan mata tertuju pada Tuhan, karena Tuhan telah bangkit dan hidup untuk kita. Tuhan telah pegang hidup kita sebab Dia hidup. Aku mau ajak sama-sama kita bangkit berdiri, kita muji Tuhan. Amin. One, two, three, go. Na 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 na. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Na 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 na. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Sekali lagi, amin.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi sama-sama kita nyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Come on. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi membukti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Boleh kembali duduk. Ya teman-teman. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 berbunyi, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru, teman-teman. Ya, Yesuslah batu penjuru kita. Tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat menggantikannya, hanya Yesus. Cornerstone. Amin. You're the cornerstone, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Sekali lagi. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, sama-sama. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord. Through the storm, You're the Lord of all. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus. But wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, we made strong
begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan telah memberikan anaknya sebagai karya terindah, teman-teman, untuk kita umat percaya. Karya penyaliban Yesus yang tebus dosa kita, karya terbesar. Yes. Amin. Karyamu terbesar Tuhan. Sama-sama yang kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang selamatkan. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi. Sekali lagi teman-teman, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Aku mau ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada pernah berubah kasih Yes Lord, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yes, terbesar, amin, dalam hidup. Yes Tuhan, pengorbanan, sama-sama serukan. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus ku kagumi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami ada di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa karya Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi kami. Hingga hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih Kristus hadir, tetapi karena kasih Kristus menebus kehidupan setiap kami.
Dan setiap kami orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kami rindu Tuhan mengagumi Engkau seumur hidup kami. Biarlah lagu ini bukan hanya menjadi kata-kata di bibir kami, tetapi juga menjadi komitmen di dalam hati kami, bahwa kami ingin mengagumi Engkau lebih daripada kami mengagumi apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja terlebih dahulu di dalam hati kami, menyuburkan tanah di dalam hati kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dibagikan, firman Tuhan, benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hati setiap kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semua. Ya, perkenalkan, nama saya Julius. Saya melayani di GKY Pluit, begitu ya. Pelayanan di GKY Pluit, kita tidak jauh tempatnya. Saya kesini tadi kurang lebih 10 menit saja. Ada salam dari teman-teman di Pluit untuk kita semua, dan bersyukur dapat kesempatan di tempat ini untuk bersama-sama kita dapat beribadah, dan bersyukur Tuhan berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini saya dikasih tema tentang uang tuanku versus hambaku, begitu ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai 21 terlebih dahulu. Kemudian nanti ayat 24 kita juga membacanya. Oke, saya bacakan firman Tuhan, Matius 6 ayat 19, 21 dan 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Teman-teman, satu kali ada seorang yang bekerja, begitu ya, kemudian dia dipecat dari pekerjaannya, lalu kemudian dia memikirkan untuk membuka usaha baru, begitu ya. Karena dia tidak memiliki cukup modal, tetapi dia punya satu mobil yang diberikan oleh orang tuanya. Dia jual mobil itu, dijadikannya modal itu ya, modal usahanya. Tapi dia udah jual mobilnya, tapi dia masih bingung, saya ingin usaha apa, begitu. Dia masih bingung apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus dia buat. Dia masih bingung. Nah, satu kali teman-teman ada seorang temannya begitu ya, datang pada dia, bro ikut gua mau gak? Kemana? Udahlah ikut aja dulu. Rupanya dia diajak ke kasino, mereka main judi di sana. Di hari pertama mereka main, orang ini menang tapi sedikit, begitu ya, menang sedikit. Besoknya waktu diajak lagi antusias, dia berharap menang lebih banyak. Tetapi akhirnya mereka kalah, orang ini kalah. Besoknya datang lagi, kalah lagi. Besoknya datang lagi, kalah lagi. Akhirnya uang untuk usaha dari penjualan mobil ini habis. Ya, habis. Dia tidak punya lagi uang untuk melakukan usaha, teman-teman. Nah, sebetulnya banyak orang dalam kondisi demikian. Dia dipercayakan oleh Tuhan sejumlah hal, namun dia tidak dapat mengusahakannya dengan baik, begitu ya. Dia dipercayakan uang oleh Tuhan, ada sejumlah uang, tetapi dia tidak mengusahakan itu dengan baik. Ada banyak orang demikian, teman-teman. Nah, bagaimana hari ini kita bisa bersikap kepada apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi pembahasan kita, begitu ya. Hari ini saya tidak akan membahas tentang manajemen keuangan, begitu ya. Misalnya 60% dari penghasilan itu diperuntukkan untuk apa, 20%-nya untuk apa, yang pasti 10%-nya untuk perpuluhan, begitu ya. Nah, ini lama-lama kayaknya turun nih. Oke.
Jadi bagaimana kita bersikap terhadap uang atau kepada apa yang Tuhan percayakan? Nah, yang pertama, jangan kumpulkan harta itu untuk diri kita sendiri, ya. Jangan kumpulkan harta di bumi untuk diri kita sendiri. Kita lihat ayat yang ke-19, kita perhatikan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, teman-teman, kalau kita melihatnya di dalam terjemahan Perjanjian Baru, terjemahan baru yang biasanya kita baca begitu ya, maka kita seringkali akan kehilangan arah begitu ya. Harta ini dikumpulkan untuk siapa? Untuk apa begitu? Namun di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas sekali dikatakan jangan mengumpulkan harta untuk dirimu katanya. Lebih lagi kalau pakai bahasa aslinya teman-teman akan tahu sebetulnya bagi kamu. Jangan kumpulkan harta itu bagi kamu katanya. Jangan kumpulkan harta hanya bagi diri kita sendiri, jangan. Begitu. Nah, artinya teman-teman, orientasi daripada kehidupan kita itu tidak boleh dialihkan daripada Tuhan kepada dunia, kepada uang secara spesifik ya di dalam ayat ini. Dari tadi beberapa kali itu disebutkan oleh WL di doa-doa tadi juga, mata yang tertuju kepada Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, seringkali disebutkan. Nah, memang itu sebetulnya tujuan daripada kehidupan manusia diciptakan. Apa tujuan manusia diciptakan? Ada yang tahu? Manusia itu, saya dan kamu itu diciptakan untuk apa? Ada yang tahu? Menurut Kamus Besar Westminster, tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan, ya. Jadi kehidupan kita itu tujuannya dua, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Namun seringkali ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan arah dan tujuannya. Dia ingin dirinya yang dimuliakan. Dia ingin namanya yang besar, bukan nama Tuhan. Kalau bisa nama Tuhan semakin kecil, nama saya semakin besar, begitu ya. Nah, namun di dalam bagian ini, secara khusus di dalam materi begitu ya, Tuhan menginginkan setiap kita itu punya fokus yang benar, yaitu berorientasi kepada Tuhan, bukan mengorientasikan kepada diri kita sendiri. Nah, kita lihat gambar-gambar ini. Kita tahu ada yang namanya fitur bokeh di dalam kamera-kamera handphone yang sekarang ya. Kamera-kamera sekarang udah canggih-canggih, begitu potret belakangnya itu bisa blur sendiri. Fokusnya bisa kita atur mau kemana ya, mau ke tetes-tetesan ini, mau ke daun-daun, mau ke seseorang di sana, begitu ya. Kita bisa fokuskan dengan baik. Nah, kita lihat gambar ini teman-teman. Ini adalah satu orang di tengah banyak orangnya bokeh begitu ya, blur banyak orangnya. Satu orangnya ini fokus. Seringkali kehidupan kita demikian. Kita tidak peduli begitu ya dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak peduli dengan apapun yang terjadi di belakang kita. Yang penting kita terlihat. Yang penting kita terlihat. Namun yang Tuhan inginkan adalah bukan kita, tetapi Tuhan yang terlihat, yang menjadi orientasi utama kehidupan kita. Yang lain di belakangnya itu boleh blur. Tetapi Tuhan, salibnya harus ada di depan kita, menjadi orientasi utama dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu bagaimana kita menggunakan uang kita? Ya kan, jadi pertanyaannya. Ada 3 hal, saya bahas satu-satu. Yang pertama, ini kenapa ya? Boleh tolong. Yang pertama adalah kita perlu menggunakan uang kita untuk sesuatu yang bernilai kekal. Gunakan uang kita untuk sesuatu yang bernilai kekal. Coba bilang ke kiri ke kanannya, bernilai kekal. Oke. Teman-teman tahu tentang Nehemia. Waktu dengar bangsanya, negerinya itu diporak-porandakan begitu ya.
Ada banyak hal di dalam negeri Israel waktu itu terbakar. Nehemia ada di dalam istana, di zona nyamannya sebetulnya. Hatinya nggak tenang. Negerinya sedang kacau, masa dia menikmati kenikmatan di tengah-tengah istana bersama-sama dengan raja. Apa yang Nehemia lakukan waktu itu? Dia minta izin sama raja. Dia bilang sama raja, saya ingin kembali ke negeri saya. Saya ingin membangun kembali negeri saya. Dia akhirnya bangun negerinya. Saya percaya dia juga mengeluarkan sejumlah uang, tenaga, pemikiran di dalamnya untuk membangun negeri Israel. Bahkan mungkin bait Tuhan dibangun di sana. Sifatnya adalah kekal. Saya ingat waktu itu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, belum terlalu lama, sebelum pandemi ya. Waktu itu kami, GKY ingin bangun sebuah gereja di Jambi. Ingin membangun satu gedung di Jambi. Kami banyak sekali dikumpulkan waktu itu. Kemudian pendetanya, pendeta Regi namanya. Dia bilang, kalau kamu jajan bakso, begitu ya. Berapa jajan bakso sekarang? 20.000, 50.000 ya. Baru makan 15 menit habis. Ya. Kenyang berapa lama? Kenyang ya sampai sore lah ya. Dari siang sampai sore, kenyang. Tapi habis itu udah selesai. Selesai. Namun kalau kamu berikan 50.000 itu, 20.000 itu untuk pembangunan rumah Tuhan, itu bernilai kekal, bernilai kekal. Kita sampai dewasa, kita masih bisa menikmati gereja Tuhan. Kita sampai punya anak, anak-anak kita bisa menikmati gereja Tuhan. Anak-anak kita punya cucu, cucu kita menikmati gereja Tuhan. Nilainya adalah sebuah nilai kekal. Dan pengajaran yang di dalamnya adalah bukan sebuah pengajaran yang buruk, tetapi sebuah pengajaran yang membawa mereka kepada Tuhan yang juga bernilai kekal. Sebetulnya itu yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita memiliki uang begitu ya, pakai uang kita itu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Begitu ya. Jangan beli untuk skin Mobile Legend, jangan. Ya. Oke. Jangan. Untuk Royal Pass PUBG, jangan ya. Jangan. Pakai untuk sesuatu yang bernilai kekal. Oke? Yang kedua, kita perlu menggunakan uang kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, di masa-masa pandemi ini penginjilan itu tidak berjalan dengan kuat begitu ya. Kita malah menghindari namanya penginjilan. Memberitakan firman Tuhan terkadang membutuhkan dana. Kalau bukan anak-anak Tuhan, kalau bukan setiap kita yang memberikan support, maka siapa lagi yang memberikannya? Paulus pernah berkata, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Maka pekerjaan pemberitaan Injil itu harusnya diberitakan di sepanjang zaman. Waktu perang, waktu Indonesia dijajah pun Injil masuk di dalamnya. Waktu perang terjadi seringkali bahkan Injil juga masuk di dalamnya. Saya juga percaya sekarang waktu masa-masa pandemi Injil juga bisa masuk di dalamnya. Pergunakan uang kita untuk demikian teman-teman. Untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan cuma bicara soal uang ya, tetapi seluruh keberadaan kita, pikiran kita, waktu kita, tubuh kita, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beribadah saat ini, saya bersyukur teman-teman beribadah saat ini, itu artinya teman-teman mempersembahkan hidup kalian untuk berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, kita perlu memiliki sikap cukup terhadap uang, sikap cukup terhadap uang. Nah, seringkali kalau kita bicara soal uang, kita merasa seringkali tidak cukup ya, tidak cukup. Waktu uang jajan kita masih sedikit, mungkin dulu waktu zaman kapan begitu, uang jajan kita sedikit, kita ingin lebih banyak ya. Anggaplah mungkin 5.000, ada ya 5.000 dulu ya.
SD ya, 5.000. Kita ingin, aduh, andai kata uang jajannya bisa 50.000. Ya kan? Sudah diberikan 50.000. Kita mungkin punya sekarang 50.000. Andai kata uang jajan saya 500.000. Sudah ada 500.000. Kita ingin, andai kata uang jajan saya berapa? 5 juta. Itu jangan ya, jangan. Nanti dimarahin papa mamanya. Andai kata kita sudah kerja, kita punya 5 juta. Kita ingin 500 juta. Kita ingin lebih lagi. 5 miliar, 50 miliar, 5 triliun mungkin. Itu kehidupan manusia. Kita ingin dan ingin lagi. Bahkan ketika kita sudah merasa puas, maksud saya ketika kita sudah mendapatkannya, kita tidak merasa puas, begitu ya. Dulu mungkin HP kita kentang begitu ya. Digunakan untuk scroll IG itu ngelek-ngelek begitu ya. Buka video, kenapa patah-patah videonya. Kemudian kita diberikan handphone lebih bagus ya. Kita bersyukur, lalu kita menikmatinya. Tapi teman kita lihat, wih, HP-nya RAM-nya 8 nih, storage-nya 512 giga nih. Waduh, kita mulai mendumel, andai saja saya punya kayak gitu. Ketika kita punya HP seperti itu, kita ingin iPhone 13 Pro Max. Wah, tidak pernah puas hati manusia ini, tidak pernah puas. Ada begitu banyak hal, saya bisa berikan contoh begitu ya. Dulu misalnya kita jalan, terus kita kepengen sepeda, kepengen motor, kepengen mobil biasa nggak cukup, pengen Mercy sudah dapat, pengen mobil sport, Lamborghini, begitu Bugatti dan lain sebagainya. Seringkali manusia itu hatinya tidak puas. Dan seringkali ketidakpuasan inilah yang membuat kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak cukup, kita tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebetulnya teman-teman, memiliki Kristus itu sudah lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Kristus itu cukup bagi saya, bagiku. Coba bilang ke kiri kanannya sekali lagi, Kristus itu cukup bagiku. 1, 2, 3, Kristus itu cukup bagiku. Ya. Tanpa Kristus kita tidak bisa hidup. Tanpa Kristus kita tidak ditebus dan menghadapi namanya penghakiman atau penghukuman atau murka daripada Tuhan. Namun ketika kita mendapatkan Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita memiliki kunci untuk bersandar kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, bahkan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Maka Kristus cukup bagi kita. Bukan berarti kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu uang sama sekali. Tetapi jangan letakkan keberhargaan diri kita kepada hal yang lain. Letakkan kepada Kristus. Maka Kristus itu sudah cukup. Kalau saya punya Kristus dan saya bisa makan, bisa minum, itu cukup bagi saya. Oke, yang kedua teman-teman, ini yang pertama ya. Bagaimana kita bisa bersikap kepada uang, kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, jangan beri hati kita untuk apa? Untuk uang. Jangan beri hati kita untuk uang. Nah, di ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tema kita hari ini adalah uang itu tuan atau hamba. Uang itu tuan atau hamba. Apa itu tuan, teman-teman? Tuan adalah pribadi yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang kalau dia berkata apa, kita harus nurut, begitu ya. Itu tuan. Tuan, ya. Dia akan ngatur kehidupan kita. Bisa jadi dia adalah raja di dalam kehidupan kita. Raja dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Juru selamat. Tetapi tidak menerima dia sebagai Tuhan atas kehidupannya.
Yesus itu kadang-kadang tidak menjadi raja atas kehidupan kita. Yang mengatur kehidupan kita seringkali bukanlah Tuhan, bukanlah firman-Nya, tetapi diri kita sendiri dan keinginan kita yang besar, yang didorong oleh dosa. Nah, teman-teman, jadikanlah Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian, siapa itu hamba? Hamba itu orang yang nurut begitu ya. Yang kalau dibilang A ya A, kalau dibilang B ya B begitu. Dia akan lakukan. Nah, jadi kita lebih nurut sama uang atau sama Tuhan nih? Kita jadinya hamba Tuhan atau hamba uang nih? Ya. Kalau orang tua bilang ke gereja, nanti saya kasih uang jajan. Nah, kita ke gereja karena uang jajannya, apa karena memang kita ingin berbakti kepada Tuhan? Apa karena kita cinta kepada Tuhan? Orang tua bilang, baik-baiklah, jadi anak baik-baik. Nanti mama beliin iPad begitu ya, papa beliin iPad. Nah, kita baik oleh karena kita cinta kepada Tuhan, apa oleh kita cinta kepada iPad itu? Ini harus hati-hati begitu ya. Banyak orang ini jatuh di dalam perkara uang ini, teman-teman. Pernah dengar Demas? Pernah dengar Demas? Siapa? Nah, ini hebat nih. Ya. Demas itu tokoh kecil di dalam Alkitab. Jarang sekali dibahas begitu ya. Tokoh kecil di dalam Alkitab. Dia ini rekan kerjanya Paulus sebetulnya, Demas. Di dalam Alkitab mungkin namanya hanya disebutkan 2 kali, Demas ini. Disebutkan pertama dia rekan kerja Paulus, bekerja bersama-sama dengan Paulus begitu ya. Mungkin ini adalah salah satu anak didik Paulus atau orang kepercayaan Paulus di dalam pelayanan. Kemudian di bagian lain begitu dicatat Demas telah meninggalkan saya karena ia mencintai dunia, katanya. Mencintai dunia. Mencintai dunia. Nah, karena itu sebetulnya di ayat ini ada satu penekanan, yaitu tentang hati, begitu ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kardia di dalam bahasa Yunaninya. Itu teman-teman, hati ini dapat menentukan pilihan. Siapa yang ingin ia cintai. Makanya firman Tuhan itu berkata ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, katanya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya ketika ada 2 di hadapan kita dan kita ingin mencintai dua-duanya, itu omong kosong. Oke? Jadi hati-hati ya. Ini bicara soal Tuhan dan orang lain begitu ya. Dan satu hal yang lain yang tidak boleh kita pegang dua-duanya. Nah, firman Tuhan dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang, teman-teman, oleh karena dia ingin mendapatkan uang, dia rela melakukan banyak hal. Menipu, berbohong begitu ya. Hati-hati, jangan beli skin Mobile Legends dari bohong sama orang tua ya. Jangan mau nongki-nongki sama teman terus bohong sama orang tua untuk dapatkan uang. Jangan. Ya. Hati-hati teman-teman. Maka kita perlu memikirkan hati kita ini sebetulnya ada di mana. Kita buka hati kita ini untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk uang? Untuk Tuhan atau untuk HP? Untuk Tuhan atau untuk pacar? Untuk Tuhan atau untuk satu benda kesayangan tertentu yang kita miliki? Kita perlu memikirkannya, teman-teman. Nah, kita mau baca satu firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ada satu pepatah mengatakan gini, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang yang sama. Taruh juga di keranjang yang berbeda, bila tidak, bila satu jatuh semua akan hancur. Begitu ya. Nah, banyak orang berpikir demikian. Jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang yang sama. Pernah lihat keranjang telur? Kalau iya, ada lah ya di rumah ya, mudah-mudahan ya. Kalau di rumah saya pakai kaleng biasanya. Oke. Nah, pakai keranjang telur, lalu waktu satu itu jatuh, satu kaleng itu atau satu keranjang itu jatuh, maka semua telurnya jatuh. Nah, banyak orang mensalahartikan pepatah ini. Sebetulnya pepatah ini harus ditafsirkan tentang rencana. Kita terkadang perlu membuat plan A, plan B, plan C. Nah, tapi yang bahayanya kalau orang mengartikan ini di dalam konteks relasi. Paham? Jangan berikan cintamu kepada cowok ini sepenuhnya, begitu ya. Berikan juga kepada cowok yang lain, supaya kalau yang ini menolak masih ada yang lain. Ini bahaya. Dan lebih bahaya lagi kalau kita berikan pemahaman ini di dalam konteks Tuhan. Ya, jangan taruh semua kasihmu kepada Tuhan. Taruh juga kepada uang, taruh juga kepada barang ini, taruh juga kepada pacar. Bahaya teman-teman. Apa yang Tuhan minta dari kita? Apa yang Tuhan minta? Di ayat 37 dikatakan, ya ini ya, manusia cenderung sebetulnya setengah hati ya. Oke lah, kita bahas sedikit ya. Manusia sebetulnya memang cenderung setengah hati. Mengapa demikian? Karena kita selalu memikirkan yang lain, begitu ya. Kita memikirkan yang lain. Makanya film-film tentang layangan putus, kemudian film Korea yang paling terkenal itu apa judulnya? Marriage of Couple, begitu ya. Apalah judulnya itu saya lupa ya. Itu sangat terkenal, begitu ya. Tentang apa? Tentang perselingkuhan. Tentang perselingkuhan, sangat terkenal sekali. Sampai Kapadokia itu terkenal begitu ya, gara-gara layangan putus. Nah, memang manusia memiliki kecenderungan seperti itu dan suka kisah-kisah seperti itu. Tapi hati-hati teman-teman. Apa yang firman Tuhan ingin katakan untuk setiap kita tentang hati kita ini? Di ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, katanya, segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Segenap, 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 begitu ya. Apa arti segenap, teman-teman? Segenap itu bukan sebagian, begitu ya. Bahkan bukan sebagian besar, tetapi seluruhnya, komplit. Kita harus berikan untuk Tuhan. Hati kita, jiwa kita, akal budi kita, semua harus diberikan untuk Tuhan. Ini arti segenap tuh ya, seluruhnya, seutuhnya, komplit. Makanya teman-teman, Tuhan meminta kita itu segenap, seutuhnya. Hati kita diberikan untuk Tuhan. 99% not enough. 99% bahkan di hadapan Tuhan tidak cukup. Tidak cukup. Tuhan meminta 100% hati kita diberikan untuk Tuhan. Tapi seringkali kita berikan juga untuk yang lain. Untuk uang, untuk game, untuk handphone, begitu ya. Untuk pacar. Berikan 100% hati kita untuk Tuhan. Kalau kita sudah berikan 100% hati kita untuk Tuhan, maka kasih Tuhan juga akan memenuhi seluruh lorong-lorong di dalam hati kita. Dan dengan demikian kita dapat mengekspresikan kasih itu dengan baik kepada orang tua, kepada teman, kepada pacar.
Jadi relasimu kepada pacar bukan satu relasi untuk memenuhi hatimu, tetapi satu relasi yang baik karena ekspresi kasih yang daripada Tuhan engkau berikan, engkau salurkan kepada pacarmu, kepada orang-orang di sekelilingmu. Karena itu berikan hatimu 100% untuk Tuhan. Jangan berikan kesempatan untuk uang atau untuk hal yang lainnya. Kalau kita sudah memberikan 100% hati kita untuk Tuhan, maka konsekuensi logisnya apa? Kita akan memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang separuh-separuh, begitu ya. Apa lawan yang terbaik, teman-teman? Terburuk. Nah, seringkali kita langsung mendikotomikan begitu besar ya, terbaik, terburuk. Tetapi hati-hati justru, lawan yang terbaik kadang-kadang adalah yang baik. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, kenapa kita harus memberikan yang baik, yang biasa-biasa saja? Begitu ya. Kalau kita bisa berikan yang sangat the best untuk Tuhan, yang excellent untuk Tuhan, kenapa kita hanya memberikan yang good untuk Tuhan? Seringkali kita punya spirit itu namanya spirit of cincai. Ya, tahu ya cincai ya? Ya udahlah, cincailah, begitu ya, cincai aja lah. Yang penting nilai saya ya lewat nggak sampai remedial lah, cincai aja lah. Yang penting begitu ya, pelayanan saya beginilah, udah cincai aja lah, bukan yang terbaik. Hati-hati teman-teman. Yang terbaik itu bukan 100, bukan. Yang terbaik itu adalah ketika kita memberikan seluruhnya dengan kemampuan kita. Dan kalau kita udah berikan semuanya dengan kemampuan kita, tapi hasilnya hanya 80, itu adalah yang terbaik. Bukan bicara soal 100, beda sama perfect. Kalau kita udah belajar sungguh-sungguh begitu ya, kita luangkan waktu kita sungguh-sungguh, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk belajar. Dan matematika kita hanya dapat misalnya 80. Itu adalah yang terbaik yang sudah kamu berikan. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk mencapai 90, tapi kita tidak hasilkan itu, kita hanya memberikan 70. Itu hanya yang baik teman-teman, yang baik. Yang terbaik, yang excellent itu bicara soal bagaimana kita harus memberikan seluruh hidup kita untuk hal itu. Dalam hal ini adalah untuk Tuhan. Berikan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita untuk Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ada satu pemahaman baru di dalam diri kami, yaitu untuk memberikan apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami berorientasi kepada diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menginginkan dunia melihat kami dan bukan melihat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami ingin mengubah hidup kami. Kami tidak ingin lagi menjadikan diri kami sebagai pusat daripada dunia. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi pusat daripada kehidupan kami. Dengan demikian kami ingin memberikan seluruhnya. Kehidupan kami ini kami ingin berikan kepada Tuhan. Pikiran kami, hati kami, tangan kami, kaki kami. Seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami ingin berikan untuk Tuhan. Kami tidak ingin berikan lagi itu untuk dosa. Kami ingin berikan untuk Tuhan dan ingin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terkadang berat melakukannya. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. Untuk kami dapat serupa dengan Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi anak-anak Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan. Yang meninggikan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Boleh sambil dibagikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Terima kasih Ko Julius atas firman Tuhannya, mengingatkan kita sangat keras teman-teman mengenai orientasi hati kita. Dan juga tadi bagus banget kata Ko Julius, Christ is enough, Kristus cukup bagi kita teman-teman. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan apa yang menjadi milik teman-teman untuk memperluas kerajaan sorga. Dan kiranya uang-uang yang terus dikelola tersebut oleh para atasan-atasan bisa benar-benar dikelola dengan benar. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, mendoakan persembahan dan juga sekaligus doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan-Mu, Kau pakai hamba-Mu Ko Julius mengingatkan kita mengenai orientasi kita, mengenai juga khususnya uang Tuhan. Seringkali kita menjadikan uang itu sebagai segala-galanya bagi kita. Namun kiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, karena kami terus diingatkan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan atas juga persembahan, atas uang ataupun juga atas kepemilikan kami ini Tuhan, yang semata-mata sebenarnya bukan milik kami, namun sesungguhnya itu semua milik Engkau. Ketika kami memberi, bantu kami untuk memiliki motivasi, bukan karena kami ingin mendapatkan sesuatu dari Engkau, namun karena terlebih dahulu Engkau sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya bagi kami. Kiranya uang yang ada ini bisa benar-benar digunakan untuk orang-orang yang kesusahan, untuk juga memperluas rumah Allah-Mu ini, untuk terus bisa memberitakan, bisa juga digunakan sebagai pembangunan gereja ataupun segala macamnya, demi kemuliaan nama-Mu lebih diharumkan lagi, baik di Revolution Youth maupun di gereja-gereja lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sekarang kami ingin mendoakan beberapa pokok doa Tuhan. Kami mengingat akan juga lebaran yang begitu banyaknya, mudik-mudik Tuhan dari berbagai macam daerah, terkhususnya di Pulau Jawa ini Tuhan. Kami mendoakan setiap kebijakan, setiap juga para pihak-pihak Tuhan yang juga membantu di sana Tuhan, setiap para pemudik dan juga setiap polisi dan aparat-aparat lainnya Tuhan. Kiranya mereka bisa benar-benar bekerja sama, menghadirkan suatu peraturan yang juga benar-benar terpuaskan bagi setiap warga-warga pemudik. Berkati setiap keamanan mereka, tidak ada kecelakaan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya Kau Allah yang memegang hati setiap bangsa, Engkaulah Allah atas Indonesia Tuhan. Kami serahkan khususnya di waktu-waktu lebaran ini Tuhan, begitu banyaknya pemudik. Kiranya terus aman, damai, sejahtera. Kami percayakan kepada tangan kuasa-Mu. Kami mengingat juga akan ketegangan yang kami masih dengar antara juga Ukraina dan Rusia. Kami tidak tahu hari esok Tuhan, namun kami tahu Engkau yang memegangnya. Kami tidak pernah bisa memprediksi apa yang menjadi juga, apakah menjadi perang dunia ataupun apapun itu Tuhan. Namun kami percaya perdamaian dunia pasti ada dalam tangan-Mu, dan Engkau pasti bekerja melalui setiap pemimpin-pemimpin yang bahkan sekalipun memiliki hati yang begitu keras. Kami percaya rancangan-Mu yang terindah. Kami serahkan pemerintahan Ukraina, Rusia dan juga negara-negara lain yang turut berikut campur. Embargo ekonomi yang juga terus berdampak kepada seluruh dunia ini Tuhan, terkhususnya juga berdampak kepada Indonesia. Kami mendoakan perdamaian dunia ini, kami serahkan kepada tangan-Mu. Kami juga mendoakan terakhir untuk mengenai penyakit yang juga baru muncul, mengenai hepatitis Tuhan yang masih misterius, namun juga sudah memakan beberapa korban. Kami serahkan setiap dokter-dokter, setiap
peneliti-peneliti, saintis-saintis dalam juga meneliti setiap virus, penyakit ataupun yang juga terdapat pada penyakit ini. Kiranya mereka terus diberikan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa persembahan dan juga doa syafaat kami yang dikeluarkan dari mulut yang terus-menerus berdosa, namun hanya kasih karunia-Mu yang melayakkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan Kak Susan untuk memimpin kita dalam doa berkat. Kak Susan dipersilakan. Oke. Bless. Amin. Bless Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Sekali lagi I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Mari kita berdoa, teman-teman. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kami untuk dapat beribadah. Terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu yang telah melayakkan kami untuk dapat mengikuti ibadah dari awal hingga boleh berakhir sampai saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami. Kembali kami memeriksa hati kami, apakah sungguh-sungguh dengan segenap semuanya 100% untuk Tuhan. Dan juga bersyukur untuk hamba-Mu Julius yang boleh menyampaikan firman Tuhan buat kami semua, buat anak-anak youth di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanannya bersama dengan kita di GKY Pluit. Tuhan dimanapun Engkau menempatkan, Engkau memanggil dia untuk boleh melayani, boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Teman-teman, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengumuman sedikit teman-teman ya. Kita mau mengadakan webinar lagi ya teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, mengenai pembicaranya sudah tahu, temanya juga ada. Tapi nanti tunggu aja, ini bakal menarik banget sih temanya sih. Kira-kira di bulan Juni, nanti soal tanggal, soal waktu dan segala macam nanti akan kita infokan lagi sih. Ya udah itu aja, silakan bagi ke kelompok pemuritan teman-teman yang perempuan sama kakak ataupun Cici Fani ataupun sama Kak Susan, bagi pria Mas sama Michael dan saya. Oke. Terima kasih.